Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hussein Kebarani dengan NIM R1C1034. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang semen dan pori pada batuan karbonat. Nah, di mana tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu pertama dapat mengetahui jenis-jenis semen pada batuan karbonat. Nah, yang kedua itu dapat mengetahui tipe-tipe semen yang terbentuk di setiap lingkungan pengendapan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada dapat mengetahui jenis-jenis porositas. Nah, yang terakhir itu dapat mengklasifikasikan jenis-jenis porositas berdasarkan morfologinya. Nah, yang pertama itu apa itu semen karbonat? Nah, semen karbonat adalah komponen karbonat yang berupa kristal kalsit yang jelas dan secara mikroskopis akan mempunyai kenampakan yang jernih berukuran 0,021 mm. Nah, berperan sebagai material pengisi ruang antar butir maupun suatu rekahan atau cleaving. Nah, si semen karbonat ini diistilahkan sebagai sparit pada batuan karbonat, biasa disebut juga lumpur karbonat. Nah, kehadiran dari semen sparit kalsit ini mengindikasikan bahwa pori batuan atau void tidak terisi oleh lime, mud, atau mikrite saat pengendapan terjadi. Nah, ini menunjukkan pengendapan yang terjadi pada kondisi agit water atau air yang tidak tenang bergejolak. Nah, sparit kalsit ini dapat terbentuk pada batu gamping purba yang melalui kristalisasi dan pengendapan primer butiran dan mikrit selama proses diagenesis. Nah, sparit kalsit ini dibentuk oleh rekristalisasi yang mungkin dapat lebih sulit diidentifikasi dengan yang prosesnya diagenetik maupun non diagenetik karena saking super halusnya itu butiran. Nah, masuk ke jenis-jenis lingkungan pengendapan semen karbonat. Nah, yang pertama itu ada marine phreatic. Nah, lingkungan ini terjadi apabila ketika semua pori pada batuan sedimen terisi dengan air laut. Pada umumnya, karbonat diendapkan di lingkungan laut dan memulai sejarah di Indonesia di lingkungan marine phreatic. Nah, semen yang didominasi pada lingkungan ini adalah kalsit dengan Mg yang tinggi dan aragonite. Morfologinya itu adalah kalsit dengan kandung mikrokristalin keras dan fibros sampai bladed ring. Sedangkan morfologi dari aragonite yaitu fibros, mesh of, netless, dan broadriddle. Menurut Skoll dan Holmer Skoll 2003. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini yaitu adanya klasifikasi Ulmer Skoll dan Ulmer Skoll tahun 2003. Dapat dilihat di sini klasifikasinya. Nah, yang selanjutnya itu ada tempat lingkungan pengendapannya. Nah, lanjut itu ada meteorit phreatic. Nah, meteorit phreatic ini terletak di antara zona vadose dan zona mixed marine phreatic fluid bed. Semua pori pada zona ini diisi oleh air meteorit yang mengandung karbonat terlarut. Nah, semen yang didominasi pada lingkungan meteorit ini adalah kalsit dengan Mg yang rendah. Dengan morfologi semen pada lingkungan ini adalah ice block dan blocky. Menurut Skoll dan Ulmer Skoll 2003. Dapat juga dilihat di gambar ini pada klasifikasinya. Uh, yang kiri ini adalah didominasi oleh vadose dan yang kanan itu adalah didominasi oleh zona uh, phreatic freshwater. Nah, dapat dilihat dari klasifikasinya hasil plottingannya. Lanjut itu ada diagenesis burial. Nah, diagenesis burial ini mewakili perubahan yang terjadi di bawah zona sirkulasi air dekat permukaan. Nah, lingkungan burial ini sangat dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan yang mempengaruhi proses diagenesis. Nah, semen yang terbentuk di daerah burial ini adalah quartz kalsit, spar, dan dolomit Fe. Nah, terdapat 4 jenis mosaik semen quartz kalsit spar pada lingkungan ini, yaitu adalah Drasklik, yaitu kalsit ekuan, dan kalsit pleoklotubik. Terus ada sparit kalsit ekuan ekulikretin mosaik, dan sparit kalsit signal. Nah, semua semen ini dapat terbentuk di lingkungan diagenesis yang lain. Belum tentu hanya di lingkungan burial. Dapat dilihat pada klasifikasinya ini dan hasil plottingan ini. Nah, lanjut itu adalah porositas. Nah, sebelum itu kita jelaskan sedikit tentang pori. Pori adalah suatu rongga yang ada pada suatu batuan. Nah, porositas adalah suatu karakteristik dasar yang dapat dimiliki semua tipe batuan. Di mana karakter ini adalah menjelaskan banyaknya ruang kosong yang ada pada suatu batuan tersebut. Ini menurut Arbol dan Bahar 2021 yang saya ambil dari sebuah jurnal. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan antara volume total dan ruang pori, baik itu terhubung maupun tidak.
Nah, volume total batuan dapat disebut sebagai porositas total atau absolut. Lalu untuk perbandingan antara kedua ruang pori yang saling terhubung dengan volume total batuan yang disebut porositas efektif. Menurut ini Telford dan Susitiono 2021. Nah, selanjutnya itu kita melanjut ke jenis-jenis porositas. Nah, jenis-jenis porositas ini dibagi menjadi dua, yaitu porositas primer dan porositas sekunder, di mana porositas primernya ini adalah jumlah ruang kosong yang terbentuk karena pembentukan batuan asal. Nah, dan selanjutnya itu adalah porositas sekunder. Porositas sekunder ini adalah pori yang terbentuk setelah batuan ini terbentuk. Menurut Durwianto dan kawan-kawan tahun 2005. Nah, selanjutnya itu kita bahas ke pori-pori porositas sekunder. Nah, menurut John Tweed dan Pride tahun 1970 dalam Longman tahun 1981, tipe porositas ini dapat dibedakan berdasarkan morfologinya dengan pendekanan ada atau tidaknya fabrik selektif. Nah, yang pertama itu adanya fabrik selektif. Nah, dibagi menjadi adanya 7. Yang pertama interplate link. Nah, ini dikategorikan sebagai porositas primer. Terdapat di antara partikel atau inokular. Nah, bentuk pori ini bervariasi tergantung dari jenis partikelnya. Yang kedua itu interplate link. Menurut porositasnya ini ada juga, ini adalah porositas primer. Tetapi pori di dalam butiran atau partikelnya ini terbentuk akibat penghilangan bagian soft organik dari cangkang karbonat. Nah, jenis porositasnya ini paling kecil sebagai kontribusi dalam suatu reservoir. Dapat dilihat pada gambar di kanan ini adalah suatu klasifikasinya dan hasil sayatan tipis berdasarkan PPX atau sayatan tipis sejajar. Selanjutnya itu ada moldik dan fenestral. Nah, kalau untuk moldik ini adalah sebuah pori terbentuk karena adanya pelarutan butiran atau partikel suatu batuan. Nah, ini dibentuk oleh adanya pergantian argonet seperti pada koral dan moluska. Nah, pori ini ada termasuk kepada porositas sekunder. Dapat dilihat pada gambarnya. Ini adalah hasil sayatan tipisnya. Yang kedua itu ada fenestral. Nah, fenestral ini ada sebuah pori dari interpret porosity yang merupakan jenis porositas salah satu juga jenis porositas primer. Nah, dengan pori ini dikenal sebagai break edge porosity. Nah, porosity ini terbentuk dengan berbagai cara. Di antaranya itu adalah pembusukan alga, tisu, dan penghasilan gelembung gas. Dapat dilihat dari hasil sayatan tipisnya. Selanjutnya itu group framework. Nah, group framework ini adalah suatu pertumbuhan kerang seperti kerangka koral yang mengakibatkan rongga yang diisinya oleh koral menjadi terbuka. Nah, pori ini adalah suatu porositas primer. Nah, group framework ini adalah suatu pori yang biasa terdapat di pada batuan sedimen karbonat, yaitu adalah framestone menurut Emery and Cloven. Terus ada itu shelter. Nah, shelter ini merupakan variasi dari interpret porosity. Porosity ini ditemukan di bawah partikel yang berukuran besar seperti fragmen cangkang atau interkelas. Nah, jadi si shelter ini terbentuk akibat adanya penahanan suatu alocem dari seperti dia ini seperti tudung payung sehingga menjaga si partikel berpori ini terhindar dari pengikisan material halus. Nah, dapat dilihat gambarnya. Saya tipis dan klasifikasinya. Terus adanya itu yang terakhir interclasslin. Nah, termasuk ke jenis porositas sekunder juga. Nah, ini dijumpai di antara kristal-kristal penting pada batuan dolomit. Nah, perkembangan porositas ini dihasilkan dari pertemuan secara acak dari kristal dolomit dengan pelarutan CaCO3 yang tidak tergantikan. Dapat dilihat dari gambar. Nah, selanjutnya itu porositas batuan yang dikontrol oleh kemas batuan disebut sebagai non-fabrik selektif. Nah, porosity ini termasuk ke jenis porositas sekunder. Nah, yang pertama itu ada jenis fracture. Nah, pori ini adalah suatu terbentuk akibat adanya rekan dan sering berasosiasi dengan lipatan dan sesar. Nah, ini juga si fracture ini dapat juga berasosiasi dengan pelarutan atau fluid overshoring. Dapat dilihat pada gambar dan hasil sayatan tipisnya. Nah, selanjutnya itu ada channel. Nah, ini terbentuk akibat saluran yang terbentuk dari pelarutan. Nah, ini juga si channel ini
pasti dia ini akan berasosiasi dengan fracture, di mana ketika tidak adanya fracture, si air meteorit ini dengan mudah akan melarutkan si batuan karbonat tersebut. Nah, selanjutnya adalah fugue. Fugue. Nah, fugue ini terbentuk akibat adanya proses pelarutan dan dia ini memotong batas-batas butiran maupun semen. Jadi ketika ada semen yang memiliki batas-batasnya, si fugue ini si pori jenis fuga ini dia ini akan memotong sehingga tidak terlihat adanya batas-batas butiran maupun semen. Nah, yang keempat itu ada Carven. Nah, Carven ini mirip seperti fugu, tapi proses pelarutannya ini dia lebih intensif daripada fugu, sehingga lubangnya ini bisa membesar, bahkan dapat dimasuki manusia. Nah, menurut saya ini si Carven ini adalah hasil manifestasi goa. Nah, ketika si fugu ini terbentuk, lalu mengalami pelarutan yang intensif, nah sehingga dia membentuk seperti gua. Selanjutnya itu ada uh, porosity yang disebut sebagai fabrik selektif atau tidak sama sekali. Nah, yang pertama itu ada Brexia. Pori ini sering berasosiasi dengan kolaps akibat pelarutan atau slumping dan berbagai deformasi tektonik. Nah, pori ini berada di antara kumpulan bongkah-bongkah kecil yang tidak beraturan, dapat dilihat dari gambar dan sayatan tipsnya. Selanjutnya adalah boring. Nah, boring ini terbentuk karena aktivitas pemboran oleh organisme. Nah, si borrow juga ini akibat penggalian organisme, tetapi lebih spesifiknya ini gas ini adalah cacing-cacing. Nah, terus ada sengkleng. Nah, si sengkleng ini adalah pori yang terbentuk akibat adanya penciutan kering sehingga terjadi rekan-rekan yang dapat menimbulkan pori. Ini biasanya terdapat pada suatu sedimen yang diendapkan. Nah, selanjutnya itu ada penentuan nilai porositas. Nah, cara penentuannya itu kita menggunakan sebuah klasifikasi berdasarkan Sumadinata tahun 1984 dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Nah, yang pertama Q sama dengan FP bagi FB dikali 100%, di mana FP adalah volume pori batuan cm kubik dan FB adalah volume total dari batuan. Setelah kita mengetahui pori dalam suatu batuan ini, kita menggunakan klasifikasi nilai porositas berdasarkan Louis Banton kawan-kawan tahun 2006 dan Rafdidi tahun 2018. Nah, yang pertama itu diabaikan dengan nilai presentasi 0 sampai 5%. Yang kedua itu ada buruk, di mana presentasinya 5 sampai 10%. Yang ketiga itu ada cukup, 10 sampai 15%. Dan 4 itu ada baik, 15 sampai 20%. Dan sangat baik itu 20 sampai 25%. Demikian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.